Selanjutnya ada noda, itu untuk blending ya guys. Blending itu adalah mencampurkan dua warna menjadi satu, ngeblend ya. Tuh kayak gitu ya. Noda juga termasuk untuk kita ngeblending ya. Selanjutnya ada kekaburan, sesuai dengan namanya itu nanti bikin gambar jadi blur. Ada spesial, nah spesial ini juga penting ya. Itu untuk memperbaiki bentuk dari sebuah gambar. Misalnya kalau ada yang kurang bisa diatur ya, bisa diatur. Terus di fitur spesial tersendiri ada yang perkecil berarti memperkecil objek. Kalau memperbesar berarti memperbesar objek, seperti itu ya. Ember chart ini untuk mempermudah kita kalau lagi coloring. Misal kita udah bikin line artnya. Line art itu adalah garis ya guys, garis tepi ya. Kita bikin dulu line artnya. Terus ubah menjadi pengenalan celah dan pilih warna yang ingin diinginkan dan boom. Jadi nanti mempermudah kita untuk menggambar. Terus tambahkan teks ya, sama ya, kita menambahkan teks ke gambar yang ingin kita cantumkan. Selanjutnya ada pixel. Misalnya kita lagi bikin gambar line art ya, itu di kanvas ya, dan itu kecil banget, terus tiba-tiba kita pengen memperbesar, tentu nanti hasilnya bakal ngeblur ya guys, seperti di video. Jadi cara agar line art kita nggak kabur, itu caranya pencet tanda plus dan ubah ke tambahkan lapisan vektor. Jadi kalau misalnya sebelum mulai line art, kalian tambahkan lapisan vektor dulu biar nggak ngeblur. Nanti bisa dicoba dan hasilnya beda ya dengan sebelum di blur. Hal yang harus kalian perhatikan ketika nge-retouching itu adalah di layernya. Jangan menggambar dengan satu layer. Misal gambar mata, gambar rambut, gambar kulit itu pada satu layer. Harus menggunakan layer yang berbeda untuk mempermudah kita ketika menggambar. Untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa ganti nama layernya. Misal nama layernya layer shading atau layer rambut. Karena dikhawatirkan kebanyakan layer nanti kalian bingung sendiri ini layer yang mana. Seperti itu ya. Terus ini ada juga namanya mode panduan. Itu yang kita gunakan buat retouching biasanya gandakan sama menambah ya. Yang lain juga digunakan, tapi untuk saat ini kita gunakan dua fitur tersebut. Selanjutnya ada clipping mask. Itu berfungsi agar ketika kita menggambar itu tidak keluar dari objek yang dipilih. Ini penting banget untuk shading, untuk lighting. Ya seperti ini ya. Sedangkan kalau kita matikan clipping masknya, itu nanti layernya jadi kayak biasa ya. Selanjutnya ada alpha lock, itu adalah memilih layer secara spesifik yang biasanya digunakan untuk coloring ya guys. Misal kita ingin mengganti jadi warna biru, nah ini nanti layer yang dipilih hanya itu aja yang keganti. Kalau nggak pakai alpha lock bisa kena objek yang lain. Selanjutnya ada lasso, ini sering kita gunakan ya, yaitu berfungsi untuk mengseleksi layer atau objek yang kita pilih, dan nantinya ketika kita coloring, itu bisa terfokus kepada layer yang kita pilih itu saja. Bisa juga digunakan untuk memindahkan objek, ya. Caranya kita pilih objek yang ingin diseleksi, ya, mengikuti garis. Selanjutnya, kita bisa tambahkan layer baru dan warnai sesuai dengan layer yang sudah kita pilih tadi. Bisa juga digunakan untuk memindahkan objek ya. Selanjutnya ada, ini contoh kalau kita memindahkan layer. Pertama kita seleksi dulu layernya, lalu pilih salin. Kita tambahkan layer baru. Kita tempel ya, kita atur. Dan jadi untuk menghilangkan seleksinya bisa pencet kotak gitu ya guys. Selanjutnya ini juga mirip dengan lasso tapi versi rapinya. Misal kita ingin memilih objek tapi
tapi kita ingin bikin dengan lebih rapi lagi. Nah, jadi kita bisa seleksi dengan menggunakan brush, ya. Lalu tambahkan layer baru, ya. Lalu tambahkan layer baru dan boom, sama ya, seperti itu caranya ya. Hai, hayo, masih gampang lah ya untuk tutorial Ibis Pen ini ya, karena kita belum masuk ke materi retouching itu sendiri ya. Tapi untuk kalian yang pemula banget dari nol ini mungkin sangat benar-benar membantu ya. Jadi buat kalian yang udah belajar, udah tahu fiturnya, boleh diulang lagi untuk mengulas. Dan untuk yang baru belajar, jangan malu-malu untuk bertanya. Bye-bye.